Shalom semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam kondisi sehat, sukacita, dan senantiasa berada dalam lindungan Tuhan ya. Oh ya, pada kesempatan kali ini saya mau bahas sebuah topik yang sederhana, tetapi menarik dan relevan nih buat kita semuanya. Dan saya mau mulai topik kita kali ini dengan sebuah pertanyaan. Pernah nggak sih kamu ngerasa berbeda? Atau mungkin bertanya sama diri sendiri, kenapa ya aku berbeda? Nah, mungkin kita bilang, ya setiap orang kan pasti punya latar belakang yang berbeda, kondisi ekonomi yang berbeda, tingkat pendidikan yang berbeda, penampilan, dan juga bahkan kemampuan yang berbeda. Pengalaman hidupnya juga pasti beda-beda. Oh iya, tentu saja. Tetapi seringkali kita berpikir, kenapa ya aku harus berbeda? Dan kalau kita arahkan ini ke arah negatif, pasti kita akan berpikir, kok aku nggak seperti dia? Nah, teman-teman semuanya, saya sebagai seorang penyandang disabilitas netra, dari kecil, pertanyaan ini sering banget muncul di dalam benak saya. Kenapa aku terlahir berbeda? Dalam hal ini, karena saya memiliki kelainan penglihatan dibanding dengan saudara-saudara saya, dibanding dengan teman-teman saya, dibanding dengan lingkungan dan masyarakat sekitar saya. Yaitu karena saya memiliki keterbatasan penglihatan atau disabilitas. Netra dalam hal ini penglihatan yang berbeda. Jadi kondisi saya sekarang hanya bisa melihat sekitar 0,5%. Jadi sangat sedikit sekali. Saya hanya bisa melihat cahaya dan juga bayangan. Nah, hal tersebut membuat saya bertanya, kenapa saya berbeda? Dan seringkali kita pun juga bertanya hal tersebut ketika kita masuk ke dalam suatu lingkungan, suatu tempat. Kalau kita merasa asing, kenapa ya aku nggak seperti dia? Kenapa ya aku nggak seperti mereka? Tetapi menariknya di sini, teman-teman, Alkitab tidak membiarkan kita berada dalam kebingungan terus-menerus. Ketika saya belajar teologi dan mulai membuka Alkitab dari halaman-halaman pertama, saya menemukan suatu pernyataan yang mengubah perspektif saya. Di mana tadinya saya bertanya, kenapa saya berbeda? Saya mulai melihat ternyata ada pertanyaan yang lebih esensial daripada sekedar bertanya, kenapa kita berbeda? Tetapi seharusnya kita mengubah pertanyaan ini menjadi sebuah pertanyaan yang akan menjawab identitas kita yang sebenarnya. Bukan dari perbedaan, bukan dari kelebihan, kekurangan atau kelebihan yang kita punya, tetapi dari eksistensinya kita, dari keberadaannya kita sejak semula. Yaitu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-27 di sini menjelaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hah? Serius nih? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sepertinya ini pertanyaan yang cukup menarik. Seperti apa gambar dan rupa Allah? Yang kita bayangkan Allah itu adalah Allah yang luar biasa, hebat, sempurna, dan maha gitu ya. Maha hadir, maha kuat, maha sempurna, maha mulia. Tapi kenapa kita dinyatakan menurut gambar dan rupa Allah? Nah, disinilah teman-teman semuanya, kita harus mengubah cara pandang kita. Dari yang menilai seseorang dari perbedaannya, kekurangan atau kelebihannya, kemampuannya, penampilannya, dengan sebuah pertanyaan yang mendasar. Siapa aku sesungguhnya? Nah ini, Alkitab menjawab bahwa kita adalah manusia yang diciptakan Allah sungguh amat baik karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Wow, ternyata sebelum
kita jauh lari kepada sebuah perbedaan, kita harus mulai kembali kepada titik awal kita. Bahwa kita ternyata sama. Kita mulai dari titik yang sama. Saya dan kamu sama. Meskipun saya adalah penyandang disabilitas netra, tidak bisa melihat sejak usia 6 tahun. Tapi ternyata saya dan saudara-saudara saya yang tanda kutip normal sama, memiliki titik awal yang sama. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu menarik sekali kalau kita bahas, di mana Yesus pun juga memberikan sebuah pemahaman mengenai sudut pandang yang salah ketika murid-muridnya melihat kondisi fisik dari seorang yang terlahir buta. Jadi di dalam Yohanes pasal 9 kita akan menemukan sebuah kisah orang yang terlahir buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya berjumpa dengan orang ini, pertanyaan yang terlontar dari murid-muridnya adalah, siapa yang salah dari keadaan ini? Apakah orang tuanya atau dirinya sendiri akibat dosanya, sehingga ia harus terlahir buta? Tahu gak sih teman-teman? Dunia mengajarkan kita, ketika kita melihat seorang individu, kita mulai menimbang-nimbang. Apa kekurangannya? Apa kelebihannya? Oh ya, dia cantik. Dia kurus, dia tinggi, dia langsing, dia berisi, dia berotot. Atau oh ya, pakaiannya mewah. Atau oh ya, suaranya bagus. Kulitnya putih, rambutnya panjang. Kita mulai menimbang-nimbang. Apa plusnya, apa minusnya. Atau bahkan kita jauh melampaui itu. Kita bertanya kembali, kenapa ya kok suara dia bisa bagus? Kenapa ya kok dia bisa langsing? Kenapa ya kok dia bisa banyak talentanya? Ataupun sebaliknya, ketika kita bertemu dengan seseorang yang mempunyai banyak sekali keterbatasan atau kekurangan, kita bertanya, kenapa ya kok dia bisa terlahir menjadi disabilitas? Orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya penglihatan, tidak punya pendengaran, tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan. Inilah yang seringkali saya temui dalam kehidupan saya sehari-hari. Ketika seorang bertemu dengan saya dan saya tidak bisa berjalan dengan baik, karena harus meraba-raba. Saya harus menggunakan huruf braille, Alkitab audio, dan orang bertanya, kenapa kamu bisa seperti ini? Sudah berobat belum? Dan seterusnya. Dan hal ini ternyata teman-teman sudah terjadi sejak dahulu kala. Ketika murid-muridnya melihat seorang buta. Siapa yang salah? Kenapa dia harus terlahir buta? Jadi murid-muridnya melihat orang ini bukan sebagai seorang individu ciptaan Allah, tetapi fokus kepada apa kekurangannya. Tetapi menarik sekali bahwa Yesus di sini mengubah pandangan kita semua. Bahwa Yesus tidak menyoroti kepada individunya, kepada kekurangannya, atau penyebab dari kebutaan orang ini. Tetapi Yesus berkata bahwa kejadian ini harus terjadi karena ada kemuliaan Allah yang ingin dinyatakan. Setuju? Ini awalnya sulit untuk saya terima ketika saya harus menjalani hal ini sebagai seorang yang memiliki keterbatasan. Tapi ternyata menarik sekali bahwa Alkitab mengajarkan kita bahwa seringkali
kita punya pandangan yang salah. Dari pandangan yang salah inilah sikap kita jadi salah, kurang tepat, tidak seperti yang Tuhan inginkan. Dan kalau kita mengikuti kisah ini sampai akhir, kita melihat bahwa orang yang buta ini akhirnya disembuhkan dan ia dapat melihat kembali. Orang yang tadinya buta dapat melihat, dan bukan hanya melihat secara fisik, tapi dia benar-benar melihat kemuliaan Allah. Dia tahu siapa Yesus. Tetapi mereka yang tanda kutip bisa melihat secara fisik, para murid dan orang-orang di sekitar itu, ternyata mereka memiliki pandangan yang salah. Karena itu saya ingat sebuah pernyataan dari Helen Keller, seorang penyandang disabilitas tuli dan bisu, yang menyatakan, hal yang lebih menyedihkan adalah ketika seseorang memiliki mata, tapi tidak memiliki pandangan yang benar. Ini menjadi bahan perenungan kita semua. Ternyata sudut pandang kita, cara kita memandang seseorang itu mempengaruhi kita, mempengaruhi sikap kita. Dan bahkan hal yang menarik dinyatakan oleh Nancy L. Island dalam bukunya The Disciple of God, yang berkata, seringkali gereja ketika melihat disabilitas hanya fokus kepada kekurangannya, kepada apa yang bisa gereja lakukan untuk menolong kondisi orang tersebut keluar dari keadaannya. Tetapi gereja lupa untuk menerima orang tersebut sebagai ciptaan Allah. Dan kalau kita lanjutkan pembacaan kita dari Nancy L. Island, dia juga menjelaskan bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan bangkit dalam tubuh kemuliaan, Yesus tidak menghilangkan bekas luka di tangannya, di lambungnya. Dia tidak mengubah tubuhnya yang sudah hancur agar menjadi terlihat sempurna ketika ia memiliki tubuh kemuliaan. Tapi dia tetap membiarkan luka-lukanya itu tetap ada sebagai tanda pengorbanan dan kasihnya kepada manusia. Sampai-sampai Thomas bisa mencucukkan jarinya di lubang tangan yang ada di Yesus. Jadi kita bisa melihat di sini, ternyata pandangan Allah itu berbeda ketika melihat seorang individu. Tidak dinilai dari fisik, kemampuannya, ataupun latar belakang pengalamannya. Tidak. Tetapi Tuhan melihat seseorang dari apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupnya. Nah, jadi ini menarik banget ya, teman-teman, untuk kita bahas. Siapa kita di hadapan Tuhan? Manusia seringkali melihat identitas seseorang dari kekurangan kelebihan. Dari siapa dia di rumahnya, di komunitasnya, di lingkungannya. Tetapi Tuhan melihat identitas kita dari semula ketika Ia menciptakan kita sungguh amat baik. Lalu bagaimana seharusnya kita sebagai komunitas gereja menyikapi perbedaan yang ada, kekurangan, kelemahan yang ada di tengah-tengah kita? Di dalam 1 Korintus 12, Rasul Paulus menjelaskan kepada kita bahwa tubuh Kristus itu terdiri dari anggota-anggota. Baik itu anggota tubuh yang lemah ataupun anggota tubuh yang kuat. Tangan, kaki, mata, telinga, mulut, atau bahkan anggota-anggota yang bahkan mungkin tidak dianggap ada. Tetapi justru Rasul Paulus menyatakan, justru anggota yang paling lemah inilah yang paling berguna. Mengapa? Karena tanpa adanya kelemahan, tanpa adanya kekurangan, kita tidak bisa saling melengkapi.
betul, kita tidak bisa saling melengkapi kalau semuanya sudah cukup. Kalau semuanya sama. Tapi justru karena kita berbeda, kita bisa saling melengkapi. Saya teringat kisahnya Harun dan Musa. Allah tidak menghilangkan Musa yang tidak bisa berbicara dengan baik. Tidak, Allah tidak menggantikan Musa. Tetapi Allah memberikan Harun untuk mendampingi Musa. Ini adalah bukti bahwa tubuh Kristus adalah terdiri dari anggota-anggota yang saling melengkapi. Bukan karena kekurangan atau kelebihannya, bukan. Tetapi karena kita semua dibutuhkan. Terlepas siapapun kita, apapun kemampuannya. Seringkali memang dunia menilai kita dari seberapa produktifnya kita. Semakin kita produktif, semakin kita dianggap high class. Tapi kalau tidak, kita tidak dianggap apa-apa, tidak dipandang. Bahkan sebelah mata aja enggak mungkin. Tetapi kita berbeda karena kita berbeda, tetapi kita sama di dalam gambar dan rupanya Allah, dalam ciptaannya Allah. Karena itu Nick Vujicic yang terlahir tanpa tangan dan kaki dapat menjadi seorang motivator dan penginjil luar biasa. Bukan karena dia punya kekurangan, bukan. Karena dia sadar siapa dia di hadapan Tuhan. Yaitu adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Jadi menarik banget teman-teman semuanya kalau kita mau membahas tentang perbedaan yang akhirnya harus kita geser lebih esensial, yaitu identitas manusia di hadapan Allah. Jadi topik kita kali ini sederhana tapi menarik, bahwa kita dapat melihat siapa kita di hadapan Allah. Dengan segala perbedaan yang ada, ternyata itu tidak menjadi masalah. Tetapi justru itu menjadi jalan untuk kita saling melengkapi, saling membutuhkan satu sama lain. Dan karena itulah Yesus menunjukkan kasih-Nya, pengorbanannya tanpa menghilangkan luka-luka yang Ia punya di tubuhnya. Karena itu menjadi gambaran, cerminan kemuliaan Allah akan dinyatakan. Jadi justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan akan dinyatakan melalui setiap dari kita. Jadi demikian, terima kasih dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya.